Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita berkah dan rahmat-Nya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam dari dosen pengampu kami mengenai moderasi beragama. Sebelum beranjak ke materi, saya akan menyebutkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri Farhan Firmansyah, NIM 2124 1010 2004 dari Prodi Teknologi Informasi. Kedua yaitu Bariza Arfadilah Apkari, NIM 2124 1010 2010 dari Prodi Teknologi Informasi. Yang ketiga yaitu Muhammad Novan Ramadan, NIM 2124 1010 2019 dari Prodi Teknologi Informasi. Yang keempat yaitu Bima Jati Kusuma, NIM 2124 1010 2020 dari Prodi Teknologi Informasi. Selanjutnya, materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu: pertama, pengertian moderasi beragama. Kedua, konsep non-muslim dalam Islam. Ketiga, interaksi antara Islam dan non-Islam. Selamat menyaksikan. Pengertian moderasi beragama. Secara bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud atau tengah-tengah, itidal atau adil, dan tawazun atau berimbang. Kata wasatiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. Apapun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil. Moderasi secara istilah. Yang pertama, moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim dan tidak radikal, atau tataruf. Kedua, moderasi adalah sinergi antara keadilan dan kebaikan. Beragama secara bahasa. Yang pertama, beragama berarti menganut atau memeluk agama. Kedua, beragama berarti beribadat, taat kepada agama, baik hidupnya menurut agama. Ketiga, beragama berarti sangat memuja-muja, gemar sekali pada mementingkan kata percakapan. Secara istilah, moderasi beragama adalah cara pandangan kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Selanjutnya yaitu konsep non-muslim dalam Islam. Islam tidak menganggap semua agama itu sama, tapi memperlakukan semua agama itu sama. Dan ini sesuai dengan konsep-konsep dari Islam wasatiyah itu sendiri, yaitu konsep egaliter atau tidak mendiskriminasi agama yang lain. Dan ada pun cara-cara moderat yang dimaksudkan itu adalah konsep tawazun atau berkeseimbangan, iktidal, lurus dan tegas, tasamu atau toleransi, musawah atau egaliter, syura atau musyawarah, istilah atau reformasi, aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas, tatawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep tersebut. Konsep-konsep moderasi beragama Indonesia menurut Afrizal Nur dan Mukhlis. Pertama yaitu tawasud atau mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrat atau berlebih-lebihan dalam beragama, dan tafrid atau mengurangi ajaran agama. Yang kedua yaitu tawazun atau berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi pun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhira atau penyimpangan atau ikhtilaf atau perbedaan. Yang ketiga yaitu itidal atau lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban yang proporsional. Yang keempat yaitu tasamuh atau toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Yang kelima yaitu musawah atau egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan ada perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Yang keenam yaitu syura atau musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahan di atas segalanya. 7 yaitu islah atau reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahan umum atau maslahah amalah dengan tetap berpegang pada prinsip melestarikan tradisi lama
yang masih relevan dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan. Kedelapan yaitu aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus ditamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingan lebih rendah. Yang kesembilan yaitu tatawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Interaksi antara Islam dan non-Islam. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang selama hidupnya akan selalu membutuhkan orang lain dan saling bergantungan. Dan setiap kita melakukan interaksi dengan orang lain, kita pasti melakukan sebuah interaksi. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi sosial terjadi dalam masyarakat memiliki berbagai bentuk seperti bentuk asosiatif dan bentuk disosiatif. Agama Islam adalah agama rahmat. Untuk mewujudkan cita-cita besar sebagai agama rahmatan lil alamin, diperlukan kerjasama antar umat manusia, baik intern umat muslim maupun secara ekstern dengan umat non-muslim. Kemudian terdapat juga prinsip-prinsip interaksi sosial dengan non-muslim. Yang pertama adalah saling mengenal. Prinsip ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang memiliki arti, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu bisa saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Kemudian jika interaksi sosial ini berkenaan dengan aspek keagamaan, maka acuannya adalah Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yang memiliki arti, "Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku." Kemudian prinsip yang kedua adalah kompromi. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 64 yang memiliki arti, "Hai ahlul kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rob-rob selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Itu adalah arti dari surah Al-Imran ayat 64. Kemudian dalam kompromi ada juga regulasi tertulis. Dalam lingkupnya yang lebih luas dan kompleks untuk mengatur hubungan antara umat muslim dengan non-muslim, Rasulullah SAW mendokumentasikannya. Ini bertujuan untuk menjelaskan komitmen masing-masing pihak dan menegaskan batasan hak dan kewajiban serta sanksi. Persamaan. Prinsip persamaan mutlak dalam Islam untuk membina hubungan sesama manusia. Tidak boleh ada diskriminasi. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai berikut. Asal-usul manusia adalah sama, tidak ubahnya seperti gigi. Kelebihan seseorang hanya terletak pada ketakwaannya kepada Allah SWT. Usama yang dikenal sebagai sahabat Rasulullah itu mencoba memberikan dispensasi hukuman bagi Fatimah yang tertangkap basah melakukan tindakan kriminal mencuri. Rasulullah tersinggung dan marah lalu berkata kepada Usama, "Umat terdahulu binasa lantaran bila kaum elit mereka mencuri dibebaskan, tetapi bila kaum lemah yang mencuri langsung diadili dan dijatuhi sanksi. Demi Allah, kalau Fatimah putri Muhammad yang mencuri, pasti saya potong tangannya sebagai sanksi tindakan kriminal." Dari sini jelas bahwa pada zaman Rasulullah SAW, persamaan adalah pilar utama keadilan sosial. Prinsip yang ketiga, berbuat baik. Dalam arti surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kamu berbuat baik,
bersilaturahim, membalas kebaikan, dan berbuat adil kepada kaum musyrikin, baik kerabatmu maupun selain mereka yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama, dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Maka tidak mengapa bagimu menyambung tali silaturahim dengan mereka, karena menyambung tali silaturahim dalam keadaan ini tidak ada manfaatnya, sebagaimana firman Allah tentang kedua orang tua yang masih musyrik. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku lah kembali, maka aku beritakan kepadamu yang telah kamu kerjakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.